Alhamdulillah pada kesempatan siang hari sampai insya Allah sore hari nanti kami di PKS Kabupaten Sumedang pada hari ini menyelenggarakan acara rapat kerja daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang. Dan rakerda ini merupakan bagian dari acara puncak pembahasan program kerja yang awal pembahasan sudah kami mulai beberapa pekan kemarin dengan melibatkan seluruh pimpinan struktur yang ada di PKS Kabupaten Sumedang, di mana puncak dari pembahasan dan rekomendasi program kerja itu akan diadakan hari ini. Dan rakerda kali ini tentu saja merupakan bagian dari perincian turunan visi dan misi PKS yang diturunkan dalam bentuk kirisal, kemudian strategi dan juga inisiatif atau program kerja yang berlandasan pada dua pencapaian tujuan besar Partai Keadilan Sejahtera yang dititipkan oleh para pimpinan partai kepada kami khususnya di Kabupaten Sumedang. Dua tujuan besar yang dititipkan oleh para pimpinan partai kepada kami para pengurus DPD PKS Kabupaten Sumedang. Yang pertama adalah bagaimana di masa kepengurusan periode sekarang atau periode 2020 sampai insya Allah nanti 2025 yang akan datang, itu kami mampu menambah jumlah anggota Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 9.224 jumlah anggota baru. 224 jumlah anggota baru. Dan yang kedua, bagaimana PKS di Kabupaten Sumedang ini mampu memenangkan semua hajatan elektoral pemilihan umum di tahun 2024 yang akan datang. Insya Allah, ya sebagaimana yang teman-teman ketahui, dan ini sudah menjadi pemerintahan secara nasional. Insya Allah di tahun 2024 yang akan datang kita dihadapkan pada ajang pemilihan umum, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, ya khususnya kita di Kabupaten Sumedang. Dan menjadi target yang diamanahkan, dititipkan oleh para pimpinan partai pada kami semua, bagaimana di masing-masing ajang pemilihan umum tadi PKS mampu memenangkan secara optimal pemilihan legislatif dengan menaikkan jumlah kursi 2 kali lipat dari raihan kursi yang didapat hari ini, baik di tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Jawa Barat ataupun DPRD RI. Kenaikan yang minimal tentu saja. Kalau maksimal yang kita harapkan sebanyak mungkin kita mampu melipat gandakan jumlah kursi kita. Kemudian memberikan kontribusi kemenangan dalam ajang Pilpres di 2024 yang akan datang. Kemudian memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah baik di kontestasi pemilihan gubernur ataupun pemilihan bupati dan wakil bupati sudah. Itu mengawali agenda pertemuan siang hari ini dengan teman-teman media. Terima kasih kepada Ketua DPD yang telah menyampaikan
Selanjutnya kami persilakan sekaligus juga nanti memperkenalkan diri dari bagaimana. Terima kasih. Mangga pribadi ayana pertapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari space. Saya mengutip dari pemaparan kami bahwa memang ada target-target khusus di pemilihan mendatang. Ya. Nah, sementara beberapa partai kondisinya di sekitar ini memang ada salah satu kesulitan yang diantaranya paling bermasalah itu adalah kekurangan figur dari setiap partai. Mungkin apakah PKS akan memunculkan figur gitu kan, figur dari murni PKS atau mungkin akan nantinya menggayat figur lain di luar PKS. Ini saja. Terima kasih. Ya, langsung aja dijawab. Ya, kalau berkaitan dengan figur, insyaallah dari awal juga kami tidak pernah kehilangan potensi untuk figur tokoh-tokoh PKS yang nantinya akan kami calonkan, ya. Baik kami calonkan dalam ajang pemilihan legislatif misalkan, atau bahkan dalam skala nasional dalam pemilihan presiden nantinya. Tentu saja PKS ini akan berikhtiar berkontribusi optimal untuk memajukan calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera, termasuk juga dalam kontestasi pemilihan gubernur dan juga bupati dan wakil bupati. Kami tentu saja menyiapkan fitur-fitur yang sangat pantas, layak, dan kita memiliki kemampuan untuk siap mengemban amanah dari masyarakat dalam rangka memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam ajang kontestasi pemilihan umum serentak yang akan insyaallah dilaksanakan di tahun 2024 yang akan datang. Insyaallah figur-figur PKS ya sangat tinggal. Mangga. Dari Kang. Mangga. Dari media mana, Kang? Dari Pajak Nusantara. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hormati sebagai wartawan dan juga PKS. Terima kasih sudah mengundang kami wartawan untuk bisa hadir dalam rakerda ini. Langsung saja, selain menampilkan figur baru atau enggak juga figur lama dan juga menambah jumlah anggota, strategi apa yang dipersiapkan oleh PKS untuk memenangkan kontestasi elektoral di 2024? Oh, pakai mic bisa. Kudu. Nah, atuh. Tarik jangan pakai. Stop ada udah. Cukup sekian, terima kasih. Udah tarik. Ya nanti dari teman-teman pimpinan DPD yang lain juga mungkin bisa menambahkan. Jadi secara prinsip ada yang minimal 3 hal ya. Kalau strategis ini mungkin tidak bisa kita sampaikan secara detail hari ini, tapi paling tidak ada 3 hal yang tentu akan kita persiapkan untuk menyongsong kemenangan supaya yang ditargetkan dan menjadi semangat dari rakerda hari ini. Yang pertama, ya tentu kita akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk konsolidasi struktural. Jadi konsolidasi struktural mulai dari tingkat DPD, DPC tingkat kecamatan, dan DPR tingkat kabupaten, tingkat kelurahan dan desa yang akan kita optimalkan, termasuk pembentukan DPR dan aktivasi DPR mengurus partai di tingkat kelurahan dan desa yang masih belum kami bentuk. Ini menjadi target sasaran yang harus kita optimalkan di tahun 2021 tahun ini. Kemudian kedua, kami berupaya untuk menggait pemilih milenial. Kita tahu tahun 2024 yang akan datang kemungkinan besar kita akan booming dengan pemilih-pemilih baru dari kalangan milenial. Dan saat ini pemilih milenial menjadi bagian dari konsentrasi Partai Keadilan Sejahtera yang di Kabupaten Sumedang. Itu sama-sama kita telah disempati mereka dengan
menawarkan kreativitas PKS kepada kalangan milenial. Dan ini sudah kita buktikan kemarin beberapa waktu yang lalu dengan kegiatan Partai Keadilan Sejahtera, termasuk dalam kegiatan Ramadan kemarin, itu kita optimalkan eksplorasi daya kreativitas positif dari anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga, kita juga akan optimalkan pemilih dari kalangan perempuan, emak-emak atau ibu-ibu. Selama ini emak-emak atau ibu-ibu ini ternyata influencer yang sangat luar biasa. Kita kemarin sempat membaca satu artikel tulisan di salah satu media online yang juga sudah menjadi viral. Bagaimana kekuatan emak-emak ini itu ternyata secara langsung dapat meruntuhkan dominasi perusahaan-perusahaan besar ya, dengan aktivitas emak-emak berbelanja secara online. Nah, ini yang akan kita optimalkan. Jadi emak-emak ini ada yang bilang kaum sen kiri tapi belok kanan. Nah, ini yang akan kita optimalkan dalam menjaring potensi suara dengan memaksimalkan potensi ibu-ibu. Ya tentu saja pendekatan kita kepada kaum emak-emak ini bukan hanya karena terkait dengan pemilu yang akan datang, tapi memang kita ingin memberdayakan potensi ibu-ibu sebagai tulang punggung peradaban masyarakat itu bisa berkontribusi optimal dalam penanganan keadilan kebijakan di tataran politik. Dan hari ini pun PKS sudah menunjukkan itu. Dari 6 anggota DPRD kita di Kabupaten Sumedang, alhamdulillah kita memiliki 2 anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari kalangan emak-emak. Ini secara presentasi keanggotaan juga cukup besar, 40% dari kan, kurang lebih 40% anggota kita 30-40% anggota DPRD kita di Kabupaten Sumedang itu dari kalangan emak-emak. Alhamdulillah selama hampir 2 tahun kita mereka di DPRD Kabupaten Sumedang kita prestasi yang luar biasa. Itu jadi kurang lebih ada 3 strategi yang minimal yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman media. Ya. Cukup keren, luar biasa Pak. Ya, kita batasi ya 5 menit lagi pada media. Ada yang bisa disampaikan lagi? Tegak? Apa? Iqbal. Ada cekak? Pada yang salah? Akan Iqbal. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dari media. Saya Iqbal dari tahuexpress.com. Nah, yang menarik bagi saya kan tadi ada beban-beban menambah hampir 9.000 lebih anggota baru. Kemudian menarik simpati untuk kepentingan pemilih nanti. Nah, itu kan beban ya. Nah, apakah beban anggaran juga bertambah di DPRD PKS? Maksudnya itu kan tantangan gitu kan. Nah, sejauh mana istilahnya ke optimisme PKS gitu kan, hari punten saya pribadi sudah tidak tertarik dengan money politik gitu. Nah, untuk melalui hal itu gitu kan, di Indonesia kan masyarakat pasti punya ujung-ujungnya ini teh kos akan naik gitu kan. Nah, sejauh mana PKS yang pendapatnya gimana? Apakah akan naik kosnya atau gimana? Ya, ini berkaitan dengan beban itu lebih ke arah titipan amanah pekerjaan ya, diberikan pada kami pengurus PKS Kabupaten Sumedang dari para pimpinan kami baik di tingkat DPP ataupun di tingkat DPW Jawa Barat. Jadi bagaimana hubungannya dengan kos ya? Ada satu prinsip yang selama ini menjadi keyakinan kami di PKS, itu dalam istilah Arab itu sundukuna diuna. Jadi
sumber pendanaan kita itu dari kantong kita sendiri. Jadi kalau kita mau melakukan segala aktivitas dan aktivitas ini ternyata membutuhkan biaya yang cukup besar misalkan dari sisi pendanaan, ya berarti kita yang mengkosan aktivitas itu. Dan kita meyakini bahwa karena segala aktivitas yang kita lakukan ini bagian dari kemaslahatan atau kebaikan yang ingin kita berikan bagi umat bangsa dan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, maka insya Allah segala aktivitas yang kita lakukan ini paling tidak akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Dan ini kita yakin sampai dengan hari ini. Dan kami tidak pernah khawatir akan kekurangan pendanaan, sebagaimana periode kemarin juga. Karena kalau misalkan kita berbicara masalah pendanaan, ya bahkan direkap dan lain sebagainya, mungkin nilainya akan fantastis, luar biasa. Mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi insya Allah prinsipnya kita jalan, kita bergerak, dan insya Allah pasti ada keberkahan dari Allah SWT yang akan dibukakan kepada kita semua. Jadi secara prinsip masalah pendanaan kita tidak khawatir, ya karena dari infak-infak kita, kontribusi-kontribusi yang biasanya selama ini memang dilakukan oleh anggota PKS, kader-kader PKS, kita tidak pernah kekurangan akan pendanaan itu. Ya, cukup ya. Jadi masalah operasional pendanaan dari kantong kita semua, kita sendiri, dan kantong bendahara umum. Ya, Boleh Pak, terima dari bendahara yang punya pendanaan. Ini nanya ke saya nih, IT Mas. Jadi sedikit mungkin kita harus skala nasional ya teman-teman para media. Jadi KPK itu dalam tahun kemarin pernah menyampaikan dan mengapresiasi kepada PKS. Karena ternyata di antara semua partai yang ada di Indonesia ini, satu-satunya partai yang bisa menghimpun pendanaan dari anggota itu hanya PKS. Dan itu apresiasi dari KPK kepada PKS. Jadi penghimpunan anggaran kita itu bertumpu di situ. Nah, anggota itu di semua level, dari mulai yang DPP, yang jadi anggota DPR RI, anggota DPRD Jawa Barat, anggota DPRD kabupaten kota, gitu ya. Tapi tidak hanya yang mempunyai jabatan publik, semua anggota PKS di semua jenjang sampai ke bawah itu ada infak tadi disampaikan oleh Pak Yana, dan itu yang menjadi modal bersama kita. Yang pertama itu, dan yang kedua bahwa kita pahami modal itu tidak semuanya dalam bentuk uang, dan modal terbesar yang buat kami sangat berharga itu adalah para kader. Itulah modal tertinggi kami. Makanya memang kenapa kita menginginkan penambahan kader terutama karena itu adalah modal besar. Nantinya salah satunya memang adalah modal dalam bentuk padi. Dan itu biasa buat kami, apapun juga momentumnya, kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan terkait pendanaan ya. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah semua program selama dari mulai PKS berdiri sampai dengan sekarang urusan mangdana dan biaya alhamdulillah senantiasa bisa selesai ya. Itu ya. Ya, cukup. Jadi betul sampaikan oleh Ridwan Bendahara. Jadi militansi kader ini bagian dari pendanaan kita dalam tanda kutip juga ya, mungkin tidak bisa diabaikan. Ya, karena alhamdulillah di seluruh Indonesia pastinya kader-kader PKS itu terkenal dengan kader-kader yang militan, yang bergerak walaupun mungkin tanpa ada dana yang memadai tanda kutip. ya, kami cukup ya. Kami rasa cukup. Dan kalau lebih nanti kedepannya kalau ingin lebih intens lagi, lebih akrab lagi, kita banyak-banyak kopi, Bang, untuk usaha bersama ataupun kopi bersama gitu kan, siap. Siap betul, gampang seperti itu. Atur nuhun ke media, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.